Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid, kelas 1A, dengan NIM 25 WSP 006. Di sini saya akan mempresentasikan besaran dan satuan. Yang kedua itu pengukuran dan kesalahan. Adapun pengertian dari besaran suatu yang dapat diukur kemudian dinyatakan dengan angka kuantitatif. Contohnya panjang masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Besaran baru terdefinisinya jika ada nilainya besarnya, ada satuannya. Contoh panjang jalan 10 km. 10 km. Adapun satuan ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh meter, kilometer, detik, menit, jam, gram, kilogram, dan lain-lain. Adapun contoh besaran pokok, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Dalam sistem internasional SI terdapat 7 besaran pokok, yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela, jumlah zat satuannya mol. Adapun besaran turunan, besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contoh luas, panjang kali lebar, kecepatan, jarak, dan waktu, dan gaya massa kali percepatan. Adapun satuan ukuran pembanding, satuan adalah standar yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Tanpa satuan angka dalam pengukuran tidak akan memiliki makna. Satuan baku, satuan yang hasilnya selalu sama meski diukur oleh orang yang berbeda. Contohnya meter, liter, gram. Satuan tidak baku, satuan yang hasilnya bisa berbeda-beda. Contohnya jengkal, depa, langka. Pengukuran proses membandingkan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Alat ukur. Setiap besaran memerlukan alat ukur yang sesuai agar hasilnya akurat. Panjang, mistar, jangka, sorong, atau mikrometer sekrup. Massa, neraka atau timbangan. Waktu, stopwatch atau jam. Suhu, termometer. Yang kedua, pengukuran dan kesalahan. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya dengan besaran standar yang telah ditetapkan. Satuan. Adapun komponen pengukuran, nilai,
angka hasil yang terbaca pada alat ukur. Satuan identitas besaran contohnya meter, gram. Ketidakpastian, rentang keraguan yang selalu menyertai setiap pengukuran. Adapun kesalahan atau error dalam pengukuran. Tidak ada pengukuran yang benar tepat 100%, selalu ada selisih antara hasil ukur dengan nilai sebenarnya. Kesalahan ini dibagi menjadi 3 kategori utama. A. Kesalahan umum, gross errors, disebabkan oleh kecerobohan manusia. Contohnya, salah membaca skala, salah mencatat data, atau salah mengoperasikan alat. B. Kesalahan sistematik, kesalahan yang sifatnya konsisten dan berulang karena faktor alat atau lingkungan. Kesalahan kalibrasi, alat tidak berada di titik nol saat belum digunakan. Kelelahan alat, komponen alat seperti pegas sudah mengundur. Kesalahan paraklasi, posisi mata mengamat tidak tegak lurus dengan skala alat ukur. Adapun kesalahan acak, kesalahan yang tidak dapat diprediksi dan berasal dari gangguan luar yang fluktuatif. Contohnya, fluktuasi tegangan listrik, perubahan suhu udara yang mendadak, atau getaran landasan tempat alat berada. Adapun ketidakpastian pengukuran. Untuk melaporkan hasil ukur secara lengkap, kita menggunakan notasi X sama dengan SO. Adapun akurasi vs presisi. Dua istilah ini sering tertukar namun memiliki arti yang sangat berbeda dalam pengukuran. Akurasi yaitu ketepatan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Adapun presisi yaitu ketelitian, seberapa dekat hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang. Konsistensi hasil. Lagi, jika ada amanah, akurasi adalah seberapa dekat anak panah ke pusat sasaran. Presisi adalah seberapa rapat kumpulan anak panah Anda berada di satu titik yang sama, meskipun titik itu bukan pusat sasaran. Adapun ringkasan strategi pengukuran kesalahan. Kalibrasi alat. Sebelum digunakan, lakukan pengukuran berulang untuk minimalkan kesalahan acak. 2. Pastikan posisi mata tegak lurus, menghindari paralaks. 3. Gunakan alat dengan skala terkecil yang lebih halus untuk ketelitian lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, standarisasi adalah kunci penggunaan besaran pokok dan satuan internasional SI. 2. Tiada pengukuran yang sempurna. Setiap tindakan pengukuran selalu mengandung unsur ketidakpastian, kesalahan. 3.
integritas data, memahami perbedaan antara akurasi dan presisi, serta menerapkan aturan angka penting sangat serta menerapkan aturan angka penting sangat krusial untuk menjaga validitas data ilmiah. 4. Prosedur yang benar, kalibrasi yang benar. Kalibrasi alat dan posisi, pengamatan yang tepat, menghindari paralaks adalah langkah awal paling sederhana untuk mendapatkan hasil terbaik. Mungkin cukup sekian tugas presentasi saya. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.